istilahnya apa ya? Ya ini kan program ya, sebuah program. Jadi kita paling tidak untuk mengikuti program itu. Nah, jadi yang saya nanya ya satu itu Bu. Adakah konsekuensi dari ketika kami tidak ngisi survei itu Bu? Terima kasih. Oke, baik, Pak Harnen. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Saya kumpulkan dulu. Barangkali ada lagi, ini ada Ibu Dwi Darwati. Lama sekali tidak bertemu ini. Ayo silakan. Tadi sudah angkat tangan dada-dada atau apa ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Inung, Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. pengawas, dan sahabat-sahabat KPAI yang luar biasa. Eh, Tanpa saya harus resen, terima kasih waktunya. Sebenarnya saya mau resen setelah Pak Harnen. Saya berharap semoga setelah pengisian link ini, tadi sudah disampaikan Bunda Inung, bahwa moderasi beragama itu tidak hanya nanti secara pengadministrasian, tetapi juga masuk dalam pembelajaran. Maka kami berharap nanti ada tindak lanjut eh, dari kegiatan ini, dari survei ini akan ada pendampingan kepada kami dalam penyusunan perencanaan pembelajaran yang terinsersi moderasi beragama dan juga baik secara pengadministrasian ataupun secara pelaksanaan. Karena kalau hanya sampai di administrasi, oke lah, ambiar nanti nggak surveinya lagi gagal lagi. Saya sih harapannya itu, Bun. Akan kami didampingi. Ngaten, terima kasih. Oke, Jazakallah. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dua dulu ya. Nanti Pak Tepur yang raise hand, kemudian tadi Pak siapa? Setelah ini biar saya nggak lupa. Oke, baik. Pak Harnen, untuk Pak Harnen ya. Ya, ada apa tidak sih sanksi atau mungkin pahala? Ya. Kalau tidak sanksi, pahala atau hadiah gitu ya. Pertanyaan ini bukan hanya Pak Harnen ya, di provinsi lain juga banyak yang bertanya. Jadi begini Bapak Ibu, karena tadi tujuan survei ini adalah untuk melihat, untuk memotret bagaimana eh, implementasi nilai-nilai moderasi beragama di tempat Bapak Ibu dan di di saat Bapak Ibu mengajar gitu ya. Dan ini terkait erat dengan tujuan sebetulnya tujuan pendidikan, tujuan akhir dari ending anak-anak sekolah gitu, yaitu pelajar moderat ya, atau pelajar Pancasila yang moderat begitu. Ya artinya kalau tidak mengisi Bapak Ibu jadi tidak bisa tahu ini kira-kira saya ngajar gimana ya. Kalau tidak tahu seperti orang berjalan tapi tidak punya tujuan, tidak punya mungkin obor gitu ya. Meskipun tidak bisa secara langsung Pak Harnen, karena survei ini kan akan diolah ditindaklanjuti, nanti seperti harapannya Bu Dwi Darwati tadi, ditindaklanjuti. Nah, ini saya sekaligus menjawab ya, nanti Bu Dwi Darwati saya jadikan satu nanti. Jadi kalau dibilang sanksi tidak ada juga sanksi secara hukum maksudnya ya, secara yuridis, secara hukum tidak ada. eh Tidak ada nanti yang tidak ngisi akan diberi sanksi apa tidak ada. Sanksinya adalah sanksi moral. Sanksi moral di mana Bapak Ibu mengajar tidak bisa mengukur dirinya sendiri. Dengan mengisi survei itu sambil refleksi. Oh iya ya ternyata ini harus ada. Oh ya ternyata ini penting juga. Ternyata ini. Nah sambil refleksi Bapak Ibu. Sambil mengisi sambil berangan-angan. Oh ya setelah ini saya berarti ngajar harus seperti ini. Itu sanksi moral namanya. Sanksi psikologis. Kita sebagai guru itu kan punya tanggung jawab moral. Ya itu seperti itu. Kalau kita bicara tanggung jawab moral ini berat, Bapak Ibu. Berat sekali. Berat hubungannya dengan akhirat masalahnya. Tapi kalau kita bicara tentang hadiah, tentang apresiasi, itu kan duniawi. Duniawi. Kalau kita bicara transaksional, saya mau melakukan ini jika nanti ada begini. Nah, itu namanya transaksional. Kita guru agama kalau bisa tidak membudayakan untuk seperti itu, yang transaksional ya. Jadi ini untuk kepentingan kita, walaupun ini perkin direktorat, tetapi kita sangat punya kepentingan di sini. Dan hasil ini nanti eh, akan menjadi bahan evaluasi yang akan menentukan langkah program direktorat. Nah, ini nyambung ke pertanyaannya adik.
saya nih Dwi Darwati, nyambung eh, langkah-langkah apa? Tentunya kalau misalnya hasil survei kok menunjukkan bahwa implementasi kok masih sangat rendah, ya direktorat punya tanggung jawab moral dong. Tanggung jawab moral untuk paling tidak memprioritaskan program ini menjadi prioritas yang utama ya, skala prioritas. Sehingga pelatihan-pelatihan itu menjadi keniscayaan. Karena itu tadi misalnya ada apa itu ada hasil angka yang menunjukkan bahwa moderasi beragama masih sangat memprihatinkan misalnya begitu. Begitu ya. Seperti itu. Jadi meskipun bunyinya survei ya kita mulai dari diri sendiri. Merubah mindset kita bahwa survei itu bukan berarti tidak penting. Survei ini sangat penting untuk kita sendiri. Paling tidak memotret diri kita sendiri. Meskipun ini perkinnya direktorat, tetapi kan kepentingannya dengan kita. Ini juga akan berdampak secara sosial kepada kewibawaan Bapak Ibu mengajar di sekolah, ya. Dengan survei ini, PAI ini akan lebih diperhatikan. PAI ini akan lebih diprioritaskan di sekolah karena nanti di dalam instrumen itu ada hal-hal yang terkait dengan pengorganisasian secara manajerial seperti apa pelaksanaan moderasi atau nilai-nilai moderasi beragama ini kan melibatkan banyak komponen ini, kepala sekolah terutama. Programnya kepala sekolah ada apa enggak? Di dalam programnya tertulis apa enggak? Jadi kalau yang administrasi pasti terkait erat dengan tertulis apa tidak tertulis. Ya, yang namanya program. Kalau tidak ada dokumennya berarti tidak ada. Jadi yang namanya program itu pasti terdokumentasikan dengan dokumen. Memang Bu Dwi Darwati, perjalanan kami tim ini kan sudah sangat lama ya sejak awal Mei. Awal Mei sudah puluhan kali kita ketemu. Bu Dwi Darwati sudah terbiasa di direktorat, sudah paham betul bagaimana kita tuh mendesain dari grand design sampai akhirnya dari sekian banyak orang akhirnya menjadi tim 9 ini itu berdarah-darah lah katakanlah. Nah, ini yang seperti ini kita sudah sangat mengurangi hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi survei ini menjadi pergolakan yang sangat kuat bagaimana agar guru-guru tidak terbebani dengan administrasi, agar tidak terlalu uh, mengisi tapi melihat dokumen, menulis dokumen gitu ya. Kita sangat dikurangi. Heboh sekali ini ya. Begitu ya, sudah saya mute. Jadi kita sudah sangat paperless, paper administration. Jadi mudah-mudahan ini sudah menjadi yang terbaik. Tapi meskipun demikian, yang namanya sebuah program tidak ada yang sempurna. Jadi nanti saran dari Bapak Ibu di kolom saran itu akan sangat berguna bagi kami untuk kedepannya ya. Dan kita punya pandangan juga nanti setelah guru ini, bahkan nanti ke kepala sekolah, ke siswa, ini program direktorat yang sudah diagendakan seperti itu. Bukan hanya gurunya, tapi kepala sekolahnya, siswanya, dosen. Nah, ini program ke depan. Mudah-mudahan bisa dengan lancar akan terlaksana. Oke, baik begitu ya, Bu Dwi Darwati dan Pak Harnen. Semoga jawaban saya bisa sedikit membuat hati tidak gusar lagi. Pak Taipur, silakan. Silakan Pak Haji Pak Haji. Taipur. Oh iya, masih ada Pak Haji Sujiman ya. Mohon maaf saya langsung mempersilakan ya. Soalnya Pak Haji tidak kelihatan videonya, jadi saya lupa kalau masih ada. Pak Haji, silakan Pak Haji Taipur. Pak Haji Taipur, tadi raise hand dan angkat tangan. Oh, mungkin terkendala ya. Ya, silakan Pak Haji Sujiman, yang lainnya. Oh, ya, silakan. Halo, Ya, halo. Oh, ya, silakan. Silakan Pak Haji Taipur. Pak Haji, silakan.
Oke, siap, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Aku dilupakan. 6 bener, Bogor. Bentar dulu suara ini. Ya, Ibu Yusmaineli, suaranya agak sedikit kedengaran. Yuk, silakan Pak Haji. Mungkin Ibu menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih kami bisa bergabung dengan Ibu beserta teman-teman yang lain. Yang kedua, ada beberapa hal terkait dengan kegiatan ini, bahwa kegiatan ini menurut saya kegiatan yang sangat penting, dan kadang-kadang dalam pelaksanaannya, karena memandang ini hal yang biasa, sehingga pengisian eh, pertanyaan dan sebagainya asal ngisi. Nah, sehingga menurut saya room ini sekarang ya mungkin pra edukasi terkait dengan kegiatan, kan waktunya masih lama sampai dengan tanggal 10. Sebaiknya bahwa ada hal-hal yang memang misalnya ini Bu, ada pertanyaan terkait dengan moderasi di sekolah masing-masing misalnya. Apakah di sekolah Anda pernah melaksanakan moderasi? Nah, terus nanti ke bawahnya pertanyakan lagi. Kemudian berapa jumlah non-muslim yang ada di tempat Anda misalnya? Tidak ada. Pertanyaan di bawahnya ada lagi, mungkin terkait dengan bagaimana sikap Anda terhadap non-muslim yang ada di tempat Anda. Kita menjawabnya bla 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 dan sebagainya. Padahal di situ di atas sudah menjawab tidak ada non-muslim misalnya. Nah, menurut saya perlu adanya edukasi terkait dengan jawaban yang linear atau jawaban yang terus ke bawah hampir sama. Biasanya kalau jawaban A, atasnya nanti ke bawahnya nyambung lagi. Ini mohon petunjuk dari Bunda Inung agar kita tidak terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apa ya, meneruskan dari pertanyaan yang atas kembali ke bawah, sehingga nanti pada gilirannya kita bingung. Aduh, di atas saya udah menjawab A, sini kok ke C. Kan kelihatannya jawaban yang kita berikan itu tidak pas itu. Sehingga mungkin hasil dari survei ini mungkin negatif atau tidak apa ya, kurang-kurang baik lah. Sehingga nanti mohon penjelasannya agar kita benar-benar bisa membaca dulu, tenang, tidak harus berasa-gerusuh. Nanti kalau sudah siap mungkin dalam pengisian juga tidak harus langsung, mungkin ada waktu untuk bisa mengisi lebih maksimal. Mungkin itu Bunda, Pak Haji, barangkali yang dapat saya sampaikan, biar nanti hasil dari survei ini betul-betul bisa hasil yang maksimal. Terima kasih, mohon maaf. Dadah, dari Jatilawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, Masya Allah ya. Itu tadi dari Pak Haji Taipur, Ketua AKPAI itu ya sudah edukasi namanya. Sudah langsung memberikan edukasi ya. Jadi begini Bapak Ibu, ada rambu-rambu untuk saya pribadi ini. Saya pribadi sebagai tim di tim 9 ini, tim MA ini, memang kami tidak diperkenankan untuk mengarahkan ya, untuk mengarahkan jawaban gitu. Tidak diperkenankan untuk mengarahkan jawaban, apalagi seperti ini, seperti bedah instrumennya begitu ya, tidak disarankan sama sekali, dan bahkan ada rambu-rambu. Tetapi maksud Pak Haji bukan begitu, maksudnya begini ya. Jadi tadi di awal juga sudah saya sampaikan, jika Bapak Ibu mengisi dalam kondisi tidak sendirian, bareng duduk satu meja dengan kepala sekolah, dengan teman-teman yang memang di situ merupakan tim pengembang di sekolah begitu. Berdiskusi di situ, saya kira ini akan menjadi jawabannya lebih baik gitu, lebih objektif gitu ya. Sehingga tadi yang seperti hal-hal yang harus konsisten, misalnya di atas sudah menjawab tidak ada kok, di bawahnya menjawabnya malah terpancing begitu ya. Nah, ini tidak terjadi karena banyak orang biasanya ada yang mengingatkan, loh kan nggak ada tadi di atas, kenapa menjawab begini? Nah, biasanya kan begitu. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman untuk silakan berdiskusi dengan pihak di sekolah. Saya memang dilema, di satu sisi saya sebagai pengawas di sini kan harus membimbing Bapak Ibu, membina bagaimana item-item itu dan bagaimana moderasi beragama ini bisa terimplementasikan dengan baik begitu kan.
ya itu pasti akan saya lakukan. Pasti akan saya lakukan. Ini prosesnya kan masih ada waktu gitu. eh jadi intinya Bapak Ibu, silakan jika Bapak Ibu mengisi ini dengan sejujurnya, saya kira kekhawatiran Pak Haji Taipur tidak akan terjadi. Tetapi mungkin bukan karena jujur atau tidak jujur, tapi paham atau tidak paham mungkin di situ ya. Jadi kalau tidak paham boleh ditanyakan ke Bu Inung atau ke Pak Haji Sujiman atau ke Pak Taipur atau ke yang lain. Jangan disubmit dulu, ditanyakan. Seperti di grup saya, di grup besar Sulawesi, Kalimantan itu ada bertanya, Bunda ini maksudnya apa ya kalau pertanyaannya begini, begitu. Nanti akan saya pandu, artinya dipandu bukan mengarahkan ya, tapi mungkin sekedar menjelaskan bahwa oh maksud dari pertanyaan itu seperti ini loh, begitu. Jadi kami bukan mengarahkan jawabannya, tapi menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam soal ini, dalam pertanyaan ini adalah begini gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi kami siap Pak Haji Taipur, teman-teman baik guru TK, SD, SMP maupun SMA, jika ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasikan atau diklarifikasikan, silakan melalui Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu ketua KKG, ketua ketua MGMP, atau misalnya lewat Budi Darwati yang Budi Darwati itu kan walaupun mungkin bukan ketua KKG tapi beliau kan sudah tim ya, tim di Jakarta di nasional gitu sehingga pasti akan bisa juga menjadi rujukan begitu. Ketua PAI juga begitu. Seperti itu ya. Jadi silakan saling berkolaborasi agar teman-teman yang masih bingung dan mungkin masih ibaratnya menganggap enteng, menganggap gampang gitu atau menggampangkan jadi diingatkan oleh kita semua. Seperti itu ya Pak Haji Taipur. Begitu Pak Haji Betul. Taipur. Iya. Ya. Oke, Jadi baik. biar nanti ini Bu, kadang-kadang kan kalau ada survei ya asal ngisi, asal ngisi, asal ngisi. Ternyata nanti Iya, hasilnya itu implikasinya sangat luas dampaknya terhadap kelangsungan kita. Gitu, Bu. iya betul. Ya, bukan berarti kami berharap Ibu harus mengarahkan pada milih satu titik, tapi yang penting mungkin edukasi Iya. yang tadi disampaikan Binu saya sudah paham. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Saya juga sekaligus untuk ya mungkin di sore hari ini karena tadi kita memang maunya edukasi gitu ya, sekaligus mengingatkan juga kita sebagai guru agama harus berbeda dengan guru-guru yang lain. Kita kan selalu berorientasi pada dunia akhirat ya Bapak Ibu ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu ya dunia akhirat. Kita tidak terpaku itu tadilah, oh karena tidak ada apa-apanya kemudian udahlah gampangan aja gitu. Itu kan tadi saya katakan kita harus memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab psikologis, tanggung jawab normatif begitu. Kalau kita sudah masing-masing punya tanggung jawab, insya Allah kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah dipertanggungjawabkan. Ada atau tidak ada sanksinya di dunia, ada atau tidak ada hadiahnya, saya kira kita berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab moral kita. Tetapi kalau saya ngaji nih ya, saya ngaji itu, ini juga pada saat kemarin kami menyusun itu didampingin oleh Bapak Kiai Imam Bukhari yang sekarang di Direktorat KSKK Madrasah. Beliau itu luar biasa ya dari sisi kekuatan agamanya itu luar biasa. Kita sudah didasari dengan itu tadi. Kita niat itu Bismillah Al-Fatihah, selalu Al-Fatihah. Bahwa kita niati bukan untuk apa-apa, bukan untuk duniawi semata. Tapi bagaimana kita ingin memajukan anak-anak kita, mencetak anak-anak kita ini betul-betul menjadi anak-anak yang moderat, anak-anak yang rahmatan lil alamin gitu loh. Rahmatan lil alamin. Bahasa sekarangnya kan moderat. Sebetulnya sebelum era era moderat ini kan dulu kami berjibaku di rahmatan lil alamin begitu ya. Jadi bagaimana menjadi anak-anak yang betul-betul berpelajar Pancasila tapi rahmatan lil alamin begitu. Ini kan tanggung jawab moral ya Bapak Ibu ya. Guru agama kan begitu. Jadi tidak harus ada sanksinya secara duniawi gitu, tapi betul-betul ini sanksi moral begitu.
Begitu ya Pak Haji dan teman-teman. Begitu. Mudah-mudahan kita semua sudah ada di tingkat kesadaran itu gitulah. Dan saya kira apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu, akan akan ada bekasnya di hari esok. Akan ada bekasnya di hari esok. Bukankah dalam Al-Qur'an juga ada fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah atau syarran yarah, kan begitu. Jadi ini nyata sekali. Bu Dwi Darwati yang sudah pada tingkat pencapaian itu bukan lompatannya langsung meloncat, tidak. Tapi dari hal-hal yang seperti ini, dari mindset. Dari mindset ketika bekerja itu penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi kesuksesan itu tidak akan berdampak langsung Bapak Ibu. Sebagaimana kalau Bapak Ibu, sebagaimana kalau Bapak Ibu di sini, di apa namanya, di panduan di panduan umum ya, di panduan umum yang saya bagi, yang saya share itu. Di panduan umum itu ada outcome sebetulnya, outcome dari survei ini. Outcome dari survei inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Harnen, oleh Pak Tepur, yang meskipun tidak ada sanksi, tetapi ada outcome yang diharapkan. Jadi generasi yang akan kita cetak itu generasi yang rahmatan lil alamin, dari tanggung jawab, kemandirian, komitmen, integritas, itu kan dari gurunya dulu. Dari gurunya dulu, bukan kita menuntut anak tapi gurunya tidak, kan begitu. Coba nanti kita lihat di buku panduan itu ya. Di panduan umumnya. Di panduan umumnya outcome-nya itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan Pak Tepur dan bukan pertanyaan ya Pak Tepur ya, eh, mungkin penegasan gitulah ya, himbauan, saran gitu. Itu sangat relevan dengan apa yang sudah kami susun di dalam panduan ini, begitu. Pak Ren juga gitu ya. Oke, silakan Pak Yai Nukman, Pak Kiai Haji Nukman, silakan ingin menyampaikan. Ada ada Ibu Lala juga ini yang cantik jelita. Ya, silakan. Pak Yai Nukman, silakan. Dari SD, saya sebenarnya pengen dari TK, dari SD, dari SMP terwakilkan gitu loh. Ini tadi yang sudah muncul dari SMK, dari SD, Budi Darwati sekarang sudah tidak di TK ya, sudah di SD. Dari TK, Pak Ono ada apa enggak ini? Pak Ono dan teman-temannya, Bu Siha, Bu Yusmaneli, Ibu, siapa lagi yang di TK itu? Silakan, silakan. Gimana Bu? Ya, silakan Pak Yai Nukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya hanya berpikir simple ya. Simpelnya yang pertama, nothing is impossible. Tiada yang tak mungkin. Kemudian yang kedua, ya, small step for big jump. Langkah-langkah kecil untuk bisa menjadi loncatan yang jauh. Itu dimulai dari melihat anak. Anak itu sangat berbeda satu dengan yang lain. Nah, maka rumus yang pertama bahwa anak-anak kita adalah mutiara yang terpendam, yang kita harus bisa menggali potensinya, menggali akhlaknya. Ibarat batu itu digosok bernilai akik yang mahal. Itu saja. Seperti tela kalau dibuat yang bagus kan jadi gedung goreng impor dan ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Nukman. Tausiahnya sedikit tetapi sangat mendalam ya. Sangat mendalam. Ini monggo teman-teman Bapak Ibu. Hal yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Nukman saya kira bahan refleksi untuk kita semua ya, bahwa kita selalu berorientasi pada bagaimana anak didik kita kelak begitu ya. Ini yang terkait erat dengan ini tadi. Bagaimana tanggung jawab moral kita itu seperti itu ya. Jadi survei ini bukan hal yang sekedar
lah ini kepentingannya direktorat, bukan, tapi bagaimana sih kita menjadi guru yang akan mengantarkan anak-anak yang akan mutiaranya tadi itu betul-betul betul-betul akan muncul mutiaranya gitu. Anak-anak itu mutiara semua sebetulnya kan tadi kata Pak Yai Nukman. Kalau kita mengajarnya tadi itu misalnya hanya menjalankan tugas saja, wis lah yang penting agama ya tolong jam mulang wis. Mungkin mutiara itu tidak akan cepat terlihat gitu ya, tidak akan cepat terlihat. Kita harus menggosoknya dengan upaya-upaya kita, dengan kerja keras kita, dengan pengorbanan kita. Yang paling penting pengorbanan. Pengorbanan ini loh yang tidak bisa diukur dengan apapun. Kalau ini saya maklumi, guru-guru ini kan sudah banyak berkorban tentunya. Tetapi yang tidak mau berkorban juga banyak. Di samping yang banyak berkorban, yang tidak mau berkorban juga banyak. Jadi mari kita saling mengingatkan di di kegiatan sore hari inilah ya, bukan hanya sekedar sosialisasi. Kalau saya sosialisasi itu udahlah baca aja panduannya udah paham, tapi bagaimana kita harus membangun mindset agar apa yang akan kita lakukan ini walaupun hanya mengisi item-item, tapi Bismillah, mudah-mudahan jari kita itu Ada suaranya. ya. Semangat Bunda. Insya Allah kita semua GPAI juga akan terus berusaha. Semangat, Bun. Ya. Semangat Insya Bunda. Allah, insya Allah kita GPAI juga Iya, akan sukses. makasih ya teman-teman udah mensupport. Kita tentu prihatin ya teman-teman. Saya sebagai pengawas itu kadang-kadang frustasi. Ya Allah, anak-anak kita itu ya. Anak-anak kita itu bullying banyak terjadi. Kemudian tindakan-tindakan yang asusila banyak terjadi. Apakah mulut kita saat ngajar atau jari kita saat ngajar itu betul-betul sudah disucikan dulu Bapak Ibu? Ini loh yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ini saya kepengen nangis Bapak Ibu. Karena saya itu kadang-kadang kepengen jadi guru, kepengen gimana sih saya masih punya andil besar gitu loh terhadap anak-anak didik yang ada di sekitar kita gitu. Jadi saya kira eh, mulut kita, tangan kita, hati kita gerakan dengan disucikan dulu. Disucikan dulu agar apa yang kita lakukan itu bukan hanya berorientasi pada duniawi. Kalau hanya duniawi Bapak Ibu, tidak usah jadi guru lah. Kan kita bisa jadi pengusaha, bisa jadi pedagang, bisa jadi apa ya Bapak Ibu ya. Tapi memang jadi guru itu beratnya begitu. Makanya survei ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengisi data Bapak Ibu, tapi tangan yang kita gerakan ini apakah nanti akan berimbas, apakah akan berdampak pada anak didik kita. Itu yang paling penting. Jadi tangan-tangan kita ini yang akan kita gerakan untuk menulis itu apakah memiliki dampak pada pendidikan kita di masa yang akan datang. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini sebetulnya kajiannya mendalam ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana kami ketika menyusun instrumen itu banyak disadarkan oleh itu. Jadi kerja keras kami siang malam begitu ya. Itu kita selalu berpikir, ini untuk apa sih seperti ini? Ini ada nggak imbasnya untuk anak-anak kita kelak gitu. Jadi outcome, ini bicara outcome bukan output. Kalau output itu begini Bapak Ibu, output itu ngisi hasilnya bagus Banyumas. Banyumas akan diapresiasi, wah Banyumas bagus, sudah moderat semua, sudah selesai. Tapi outcome-nya kita nggak tahu. Apakah dari yang bagus itu
akan berdampak pada perilaku kita kelak gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi guru-guru yang bisa mengukir masa depan bangsa ini nanti akan seperti apa gitu. Begitu. Ada yang mau menyampaikan lagi dari yang lain coba. Ini banyak guru-guru yang muda-muda biasanya punya gagasan yang luar biasa nih Pak Giras Rahmat Perdana, Pak Hotibul Umam, Bu Lala. Ibu Lala mau menyampaikan apa Bu Lala? Hmm? Pak Mu- Saya menyimak, saya memandang, saya menghayati Ibu. Saya gampang baper, jadi sementara mau menikmati baper dulu. Oke deh, Pak Tanya Bu, Mufid. jangan menembak saja. Iya, Tanya. ini Pak Mufid Tanya. Roman. Sepertinya tadi Raisen ya. Silakan Pak Mufid. Kalau tidak ada saya akhiri ya teman-teman. Jadi begini, survei ini niatilah, niati ini adalah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa gitu, untuk kebaikan kita dan anak-anak kita gitu, ya. Jadi nggak usah berpikir ini nanti ah, seperti apa kalau kita udah ngisi gitu. Ya udah kalau kita ngisi berarti ya Allah akan menempatkan kita di tempat yang insya Allah makoman mahmuda gitu, tempat-tempat yang mulia gitu ya. Amin. Seperti itu. Ya, Ibu Musona mau menyampaikan sesuatu? Ini terharu. Terharu ya. Terharu Oke. banget. Pada nangis stop. Inilah. Kalau saya terharu kalau ke tempatnya Pak Yenuman itu luar biasa ya. Beliau itu luar biasa pokoknya. Ya, silakan Pak Haji Sujiman. Dilanjut Pak Haji Sujiman. Baik. Kalau tidak ada kita tutup saja Pak Haji Sujiman. Tapi saya pamit dulu. Saya pamit sebelum ditutup. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk membantu Pak Kepala Kantor, Pak Kasih, dan juga Pak Haji Sujiman. Karena sebetulnya ini menjadi tanggung jawab beliau-beliau, tapi kita semua membantu mensukseskannya begitu. Seperti itu ya. Jadi ini hanya ikhtiar saya untuk membantu saja. Tadi saya sudah gini juga ke Pak Haji itu di awal itu, ya udah ini aja kan saya wilayahnya bukan sini gitu ya. Saya itu ngeledek-ngeledek Pak Haji gitu, ngeledek Pak Haji dengan jawaban itu. Tapi nggak mungkin lah saya tega begitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawab moral kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau mungkin menggurui Bapak Ibu yang di sini banyak Pak Yai, Bu Nyai gitu ya. Saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi itu adalah kata-kata yang memang dari kesadaran saya pribadi yang bercita-cita ingin bagaimana sih agar survei yang seolah-olah hanya mengisi data saja, tapi ternyata dampaknya sangat besar dari gerakan tangan kita, dari pandangan mata kita melihat instrumen-instrumen itu ternyata memiliki dampak yang sangat besar untuk bagaimana kondisi bangsa kita. Seperti itu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Yenuman. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah khusyuk di sini di ruang ini dan juga sudah bersabar, mungkin lapar karena belum pulang ke rumah atau mungkin lelah, capek, tapi masih tetap semangat. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi apa ya amal Bapak Ibu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu tadi melu merbas milih lah. Terima kasih Bunda Inung yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan survei implementasi moderasi beragama.
apresiasi yang sangat tinggi. Semoga apa yang disampaikan Bu Inung sangat bermanfaat kepada untuk anak didik kita, untuk Bapak Ibu guru, untuk institusi sekolah kita yang kita banggakan, juga bermanfaat bagi kantor kita, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada khususnya, dan pada umumnya adalah program Direktorat. Ya. Sekali lagi Bunda Inung terima kasih, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih bergabung dalam acara ini, terutama kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang telah menyampaikan pertanyaan, memberikan masukan, terutama pada Pak Harnen tadi yang telah menyampaikan sangat bagus ya. Jadi meskipun tidak ada sanksi secara administrasi, kalau tidak ada sanksi moral. Karena itu penting, survei ini penting untuk kita. Jika tidak maka bisa berdampak ya, dampak kepada guru, kepada sekolah dan stakeholder yang ada. Karena itu sebaiknya kita mengerjakan sesuai dengan kondisi yang ada. Bu Darwati, terima kasih, pertanyaannya juga sangat bagus. Pak Tepur, masukannya, dan juga tadi yang terakhir Pak Yai Nukman yang telah memberikan satu kesadaran bagi kita bahwa anak-anak adalah merupakan mutiara yang sangat indah ya, merupakan generasi yang sangat potensi, maka akan menjadi apa itu tergantung kepada kita yang akan mendidiknya. Saya kira itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sudah sore, maka kami hanya ingin mengingatkan kembali bahwa survei ini menjadi sebuah ukuran bagi Kementerian Agama, ya, ukuran untuk membuat suatu program dan evaluasi ke depan. Karena itu maka kami atas nama Pokjawas, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengisi survei ini. Batasan waktunya masih cukup panjang, sampai mulai hari ini tanggal 26 Oktober sampai dengan 10 November ya. Meskipun masih panjang, jika waktunya ada silakan diisi. Dan tujuan survei ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran BAI sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ya, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kaji Tepur sangat bagus sekali terkait dengan edukasi, karena biasanya kalau mengisi survei itu asal-asalan ya. Maka oleh karena itu, agar survei ini untuk tidak asal-asalan, bagaimana cara mengedukasinya? Yang paling tidak ya ketika kita mengerjakan semua komponen yang ada di sekolahan, itu kita duduk bareng, diminta pendapat, ya sekolah, ya kepala sekolah, ya guru, ya siswa, ya komite. Insya Allah itu hasilnya akan secara maksimal. Dan kami sampaikan pula Bapak Ibu bahwa ini semua guru PAI, semua jenjang, ya, semuanya tanpa kecuali ya, hukumnya itu amat sangat dianjurkan ya, mungkin setengah wajib ya, untuk mengerjakan link ini. Saya kira linknya sudah kami sampaikan. Kalau nanti ada yang belum ya nanti kami share kembali. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Oh ya, ini satu lagi. Kalau ada Bapak Ibu guru yang mengajar atau mengampu pada dua sekolah ampuan, maka sebaiknya ya panjenengan Bapak Ibu semuanya hanya menunjuk kepada sekolah yang diisi. Saya sekali lagi terima kasih dan mohon tolong nanti hasilnya disampaikan kepada sekolah dan juga kepada teman Bapak Ibu yang barangkali belum
belum mengikuti informasi ini, tolong disampaikan karena yang kami tahu di Zoom ini kurang lebih 160. Padahal guru agama dari jenjang PAUD TK, SD, SMP, SMA, SMK itu lebih dari 600 bahkan sampai 700 lebih. Mohon tolong untuk disampaikan. Demikian Bapak Ibu, sampun nggih, sudah tidak ada pertanyaan atau Jangan masukan lupa lagi. nanti materinya di-share lagi, Pak Haji. Ya, nanti saya sampaikan lagi. Ya. Halo, baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara pendampingan atau pembinaan terkait dengan survei implementasi moderasi beragama. Semoga guru PAI Banyumas itu semuanya ikut mengisi survei ini 100% dan Banyumas menginspirasi Indonesia. Demikian, terima kasih. Semoga acara ini sangat bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu Guru Banyumas semuanya punya itikat yang baik, bagaimana menjadikan siswa kita menjadi siswa yang baik, sekolah kita sekolah yang baik yang insya Allah akan menjadi barometer ya atau ukuran daripada yang lain insya Allah. Mari kegiatan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan kami selaku yang memandu acara ini bila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Kasih. Om, pamit ya. Assalamualaikum.